Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang kain tenun di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan ini kita mereview ada di Dusun Oil Pinuse, Kecamatan Mutis, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terletak di bagian tenggara Indonesia itu memiliki pulau yaitu Flores, Sumba, Komodo, dan pulau-pulau lainnya. Meski memiliki adat istiadat yang berbeda, terdapat kesamaan di antara semua suku yang tersebar di Kepulauan NTT, yakni kain tradisionalnya. Kain khas itu dikenal dengan nama tenun. Menenun sendiri diketahui sebagai kegiatan membuat sehelai kain dengan cara memasukkan benang pakan secara horizontal pada benang-benang yang biasanya telah diikat dan dicelupkan ke pewarna yang dibuat dari akar dan pepohonan. Kegiatan menenun dikembangkan oleh setiap suku yang ada di Nusa Tenggara Timur secara turun-temurun. Demi pelestarian seni tenun itu, tenun bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai harta yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pasalnya, selain tingkat kesulitan dalam proses pembuatan tenun, juga model dan motif tenun yang dihasilkan oleh para penenun. Tak heran proses menenun itu menghasilkan harga kain yang cukup mahal. Beragam kain tenun di Nusa Tenggara Timur dijual hingga harga ratusan juta rupiah. Bahkan saking berharganya hasil karya tersebut, meski bekas dipakai, seorang penjual kain tenun di Nusa Tenggara Timur bernama Niko tetap menjual kain atau busana tenun dengan harga baru. Dahulu kala kain tenun dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yakni sebagai busana biasa. Namun kemudian berkembang untuk kebutuhan adat seperti upacara, tarian, perkawinan, dan pesta. Saat ini kain tenun juga bisa digunakan sebagai selendang, selimut, sarung, hingga pakaian yang digunakan sehari-hari. Masyarakat Nusa Tenggara Timur diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Kerajaan pertama masyarakat Nusa Tenggara Timur berkembang pada abad 3 Masehi, dan sejak itulah diperkirakan masyarakat setempat sudah mengenal tenun. Menurut proses produksi, kain tenun yang ada di NTT terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kain tenun ikat, tenun buna, tenun lotis atau sotis, atau songket. Seperti namanya, tenun ikat memiliki proses pembentukan motif dengan cara pengikatan benang. Di Nusa Tenggara Timur, benang lungsilah yang akan diikat dan akan menghasilkan motif tertentu. Teknik dalam pembuatan kain tenun dengan cara menggabungkan benang secara memanjang dan melintang.
Sedangkan proses tenun buna atau tenunan buna adalah menenun untuk membuat corak atau motif pada kain dengan menggunakan benang yang terlebih dahulu telah diwarnai, sehingga menghasilkan motif dengan berbagai warna yang begitu memikat mata. Tenun lotis atau sering disebut dengan kain songket memiliki proses pembuatan yang mirip dengan tenun buna, identik dengan warna dasar gelap seperti hitam, coklat, biru tua, dan merah hati. Pengrajin tenun bisa menggunakan pewarna alami seperti tauk, mengkudu, kunyit, dan tanaman lainnya. Namun di zaman modern ini, banyak pengrajin yang juga telah beralih menggunakan zat warna kimia yang banyak keunggulan, yakni bisa mempercepat proses pengerjaan, tahan luntur dan sinar matahari, tahan gosok, serta warnanya pun menjadi beragam. Di masyarakat Nusa Tenggara Timur, motif tenun dapat mencirikan dari mana si pemakai berasal. Sebab dalam motif tenun tergambar ciri khas atau suku atau pulau. Motif di kain tenun merupakan wujud dari kehidupan masyarakat dan bentuk ikatan emosional yang erat dengan masyarakat tersebut. Masyarakat Nusa Tenggara Timur begitu bangga dan senang menggunakan tenunan asal sukunya. Dan sebaliknya mereka akan canggung dan malu jika menggunakan tenunan dari suku-suku yang lain. Tiap kerajaan atau kelompok atau wilayah pulau menciptakan sebuah pulau, menciptakan sebuah pola atau motif hiasan yang khas pada tenunannya. Kemudian diturunkan dengan cara mengajarkan kepada anak cucu mereka agar kelestarian seni tenun tetap terjaga. Tenun dari Sumba Timur misalnya memiliki motif tengkorak. Di Maumere, motifnya lebih menggambarkan hujan, pohon, dan ranting. Boleh jadi motif-motif itu terinspirasi dari rumah dan melihat alam sekitar, dan terinspirasi dari masyarakat zaman dahulu yang keluar rumah melihat alam sekitar, sehingga muncullah motif-motif alam tersebut. Perlu diketahui kain tenun di mata dunia. Sejak dahulu masyarakat Timur Sumba, Flores, Solor, Pantar Lembata, Adonara, Rote, dan Sabu dikenal oleh bangsa Eropa di bidang produksi kain tenun tradisional. Para pedagang hingga pejabat pemerintah kerap membawa sejumlah koleksi pribadi kain tenun ke Eropa. Bahkan kini koleksinya tenun tersebut banyak disimpan di museum-museum terkenal yang ada di Eropa dan Amerika. Hal tersebut juga turut membuat kain tenun semakin terkenal dan menjadi andalan di Nusa Tenggara Timur. Pada September 2017, kain tenun asal Nusa Tenggara Timur berhasil mengepakkan sayapnya di kancah internasional. Untuk pertama kalinya tenun asal Nusa Tenggara Timur tampil dalam pagelaran tunggal Couture New York Fashion Week. Keindahan tekstur kain khas tradisional yang dirajut ini merupakan hasil karya para pengrajin wanita dari Nusa Tenggara Timur di bawah asuhan Pandai, lembaga non-profit yang didirikan oleh desainer terkenal Kanaya Tabita. Karya-karya yang ditampilkan dalam perhelatan tersebut juga mendapat sentuhan estetika desain dari Julie Sutrisno Leskodat, yang juga merupakan seorang desainer busana tenun asal Indonesia. Pada 2018, Julie berhasil membawa kembali kain tenun ke sebuah ajang pagelaran mode bergengsi di dunia, yakni Paris Fashion Week 2018 di Paris. Julie bersama Levico Boutique miliknya
menghadirkan 18 koleksi busana tenun yang telah dimodifikasi menjadi busana khusus musim dingin Nusa Tenggara Timur dari Sabu, Rote, dan Alor. Karya Juli tersebut berhasil membuat para pengunjung terpukau dengan berbagai koleksi busana tenun di NTT. Bahkan pihak penyelenggara Paris Fashion Week mengungkapkan keinginan untuk menampilkan kembali tenun Nusa Tenggara Timur dalam 2 ajang mode lain yang tak kalah spektakuler, yaitu London Fashion Week dan Milan. Kita patut bangga sebagai warga Indonesia, sebagai warga Nusa Tenggara Timur yang ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia melalui rajutan kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Salam Indonesia, salam merah putih.